Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin, alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyari ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Mandua Kota Cilegon, yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Guru beserta staf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dan tak lupa pula teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita yaitu sehat walafiat hingga saat ini. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliaulah yang membawa risalah kenabian dari zaman jahiliyah hingga zaman yang saat ini yang kita rasakan. Hadirin yang berbahagia, kita semua pada saat ini telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab ini ada salah satu peristiwa penting yang tidak boleh terlupakan oleh umat manusia, yaitu peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam peringatan Isra wal Mi'rajnya ini ada satu dalil yang menjelaskan, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا innahu huwas samiul basir, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Menurut arti bahasa Isra berarti perjalanan malam, akan tetapi secara syariah Isra adalah perjalanan malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang berada di Mekah menuju Baitul Maqdis yang berada di Palestina, yang penuh mengandung rahasia keajaiban. Sedangkan Mi'raj menurut arti bahasa yaitu jenjang naik. Akan tetapi yang dimaksud ialah naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis dengan menempuh angkasa luar, sehingga akhirnya pada suatu tempat yang paling tinggi bernama Sidratul Muntaha, suatu tempat yang tidak mungkin dicapai oleh manusia, tidak mungkin dicapai oleh kemajuan teknologi bagaimanapun canggihnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang sholat 5 waktu yang harus dikerjakan oleh seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, pada bulan yang penuh berkah ini kita perlu lebih banyak melakukan introspeksi diri, terutama yang berhubungan dengan peningkatkan kualitas sholat kita, khususnya kualitas ibadah secara keseluruhan. Karena sudah seharusnya kita selaku kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kualitas diri dan amaliyah serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Celakalah orang yang amal hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Rugilah orang yang amal hari ini sama dengan hari kemarin. Maka beruntunglah orang yang jika amal hari ini lebih baik dari kemarin. Karena
Amal ibadah sholat menjadi tolak ukur kita dari identitas orang muslim, maka segala upaya untuk mendapatkan sholat yang khusyuk, ikhlas dan makmul termasuk rangkaian ibadah. Sedangkan sholat yang khusyuk, ikhlas dan makbul itu tidak pernah terwujud jika tidak ditunjang dengan ilmu. Oleh sebab itu, Islam mewajibkan seluruh muslimin wal muslimat untuk menuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, umat muslim mulai sadar pada saat perintah sholat mulai diwajibkan. Ternyata banyak sarana dan prasarana mendukung yang menghantarkan pada ibadah sholat yang khusyuk. Karena ibadah sholat yang khusyuk mengandung syarat dan rukun. Adapun perkara rukun akan terpenuhi dengan cara menggali ilmu sholat. Sedangkan yang mengikut masalah syarat akan berhubungan dengan alat dan materi. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun. Tidak sekedar melewati, kita selalu kaum muslimin untuk menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan, pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang sholat. Akan tetapi, apakah dengan datangnya bulan Rajab ini selalu lewat begitu saja? Tentu tidak, karena yang lebih penting bagi kita adalah merenungi dan memaknai ibadah sholat itu dengan aktivitas hidup kita. Pada sholat itu diwajibkan untuk khusyuk, maka dalam melakukan pekerjaan apapun kita harus khusyuk atau serius atau sungguh-sungguh. Ketika sholat itu disyaratkan untuk bersih dari hadas, maka dalam melakukan apapun itu harus bersih dari kebohongan, tidak korupsi dan tidak menzalimi. Jika seseorang buruh tidak korupsi waktu dan jika si majikan tidak memperlakukan pekerjaan dengan semena-mena, demikian pula masih banyak hikmah sholat yang perlu kita teladani secara mendalam. Mari kita aplikasikan makna sholat kita di luar sholat. Semoga kita selalu diberi kekuatan petunjuk, pertolongan dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mungkin ini saja uraian ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari diri kita sendiri. Karena kita sebagai pelajar masih mempelajarinya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.